Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mada Alusna dengan NIM 2006 05110157. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok. Di sini terdapat dua external entity, di mana yang pertama yaitu external entity admin system dan yang kedua adalah external entity wisatawan. Kemudian dari external entity admin system menuju ke sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini memiliki alur yaitu data user, kemudian data password, kemudian data admin, dan yang terakhir yaitu data destinasi wisata halal. Kemudian dari sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini menuju ke external entity admin system ini memiliki alur yaitu informasi perubahan dan informasi login. Kemudian untuk external entity yang kedua yaitu wisatawan ini, dari sistem informasi destinasi wisata Pulau Lombok menuju ke external entity wisatawan memiliki alur yaitu kriteria destinasi, kemudian informasi lokasi wisata halal, kemudian informasi destinasi wisata halal. Kemudian dari external entity wisatawan menuju ke sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini memiliki alur yaitu melihat destinasi wisata halal, kemudian request destinasi wisata halal, dan terakhir yaitu request lokasi destinasi wisata halal. Dan dari proses sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok ini kita akan open diagram seperti ini. Di sini memiliki dua data store, yaitu yang pertama data store admin dan yang kedua yaitu data store objek wisata. Di sini juga terdapat dua external entity juga, yang pertama yaitu external entity admin system dan yang kedua yaitu external entity wisatawan. Di sini memiliki 7 proses, di mana yang pertama yaitu login, kemudian mengelola data admin, selanjutnya yaitu mengelola data destinasi wisata, kemudian menampilkan data destinasi wisata, kemudian menampilkan rekomendasi destinasi wisata, dan yang terakhir yaitu menampilkan lokasi destinasi wisata. Setelah itu dari external entity admin system menuju ke proses login ini memiliki alur yaitu user dan password, dan dari proses login ini menuju data store admin ini memiliki alur yaitu record user dan password, dan dari data store admin ini menuju proses login ini memiliki alur yaitu mengambil data user dan passwordnya. Setelah itu dari proses login ini menuju ke external entity admin system memiliki alur yaitu informasi login, yaitu menginformasikan login. Seperti itu. Kemudian dari untuk yang proses mengelola data admin ini, dari external entity admin system menuju ke proses mengelola data admin ini memiliki alur yaitu data admin. Kemudian dari proses mengelola data admin ini ke data store admin memiliki alur yaitu record data admin. Dan dari data store admin ini ke menuju proses mengelola data admin memiliki alur yaitu mengambil data admin. Kemudian dari proses mengelola data admin ini menuju ke external entity admin system memiliki alur yaitu menginformasikan perubahan. Kemudian untuk proses mengelola data destinasi wisata ini, dari external entity admin system menuju ke proses mengelola data destinasi wisata ini memiliki alur yaitu data destinasi wisata halal untuk dikelola datanya. Kemudian dari proses mengelola data destinasi wisata ini menuju ke data store objek wisata memiliki alur yaitu merekod data destinasi wisata halal. Dan dari data store objek wisata ini
menuju ke proses mengelola data destinasi wisata ini, dia akan mengambil data destinasi wisata. Setelah itu untuk proses menampilkan data destinasi wisata ini dari external entity wisatawan menuju ke proses menampilkan data destinasi wisata ini memiliki alur, yaitu melihat destinasi wisata halal. Setelah wisatawan ini melihat destinasi wisata halal ini, itu kemudian untuk yang data store objek wisata ini, dia menuju ke menampilkan data destinasi wisata ini melalui alur mengambil rekod data destinasi wisata. Kemudian dari proses menampilkan data destinasi wisata ini menuju ke external entity wisatawan ini dengan alur informasi destinasi wisata halal, menginformasikan ke wisatawan untuk informasi destinasi wisata halal ini. Kemudian untuk proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata. Di sini dari data store objek wisata ini menuju ke proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata ini melalui alur rekod data rekomendasi. Kemudian dari proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata ini menuju ke external entity wisatawan melalui alur kriteria destinasi. Dan dari external entity wisatawan ini menuju ke proses menampilkan rekomendasi destinasi wisata ini, wisatawan dapat request destinasi wisata halal. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu menampilkan lokasi destinasi wisata. Di proses ini dari data store objek wisata ini menuju ke proses menampilkan lokasi destinasi wisata ini melalui alur rekod data lokasi. Ini akan diambil data lokasinya menuju ke proses menampilkan lokasi destinasi wisata. Kemudian dari proses menampilkan lokasi destinasi wisata ini selanjutnya menuju ke external entity wisatawan untuk informasi lokasi wisata halal. Dan dari external entity wisatawan ini menuju ke proses menampilkan lokasi destinasi wisata ini, wisatawan dapat request lokasi destinasi wisata halal. Untuk alurnya itu request lokasi destinasi wisata halal. Seperti itu untuk penjelasan saya mengenai data flow diagram sistem informasi destinasi wisata halal Pulau Lombok. Untuk salah katanya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.